para dinas, baik itu dinas pariwisata ataupun pemerintah Kabupaten Pangan lah, untuk bisa menengok kembali kebijakan. Saya ngomel-ngomel ini karena saya cinta Pangandaran. Saya nyaah ke aranjeun para nelayan. Moal ibu jadi kieu lamun ibu terjadi baku laut baheula. Jadi kita mau apa? Di ibu ge moal. Ngan alasan nyeri hate keul kunaon dirusak berkah anu dibere Gusti Allah ka urang teh kunaon. Yang disampaikan oleh Ibu Susi, beliau adalah pemerhati laut kita, walaupun beliau juga mantan Menteri Kelautan di Kabinet ini. Itu benar apa yang disampaikan, bisa terbayang kekhawatiran Bu Susi bagaimana mengkhawatirkan laut kita ketika kita mengambil hasil laut atau tangkapan itu tidak menggunakan alat yang ramah lingkungan. Ini tentunya sangat akan menggerus bagaimana sistem sirkulasi di laut. Ketika nanti diambil kemudian tidak menggunakan alat yang ramah, tentunya akan memutus mata rantai siklus pada kehidupan di laut. Yang kedua, bagaimana kekhawatiran Bu Susi terkait pengurusakan oleh orang-orang Pangandaran itu sendiri. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan, di mana sekarang baby lobster dan lain sebagainya yang ini kan sebenarnya pembunuhan kita sendiri. Ketika bagaimana kita bisa mendapatkan hasil lobster yang banyak, maksimal, ketika dari babynya saja sudah diambil, maka dari telurnya sudah diambil, diekspor oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan tidak bertanggung jawab. Ini tentunya sangat merugikan. Bagaimana tidak merugikan? Itu kan memutus bagaimana lobster ini bisa mencapai hasil yang maksimal. Kalau sekarang satu benih baby lobster saja diambil hanya harga 20.000, sementara untuk nanti berat 6 on, 3 on saja sudah harganya ratusan ribu. Kan ini sangat merugikan. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bu Susi tadi, kepala dinas, tidak kekhawatiran terkait adanya bagang itu benar. Tetapi juga harus diperhatikan, bukan hanya bagang mungkin dalam hal ini yang mengambil hasil yang katakanlah di bawah, yang sampai kecil bisa diambil. Ada juga jaring mungkin jenis kisril yang atau sering disebut pukat. Nah ini juga ini. Kenapa nelayan bagang tidak mau untuk melepaskan atau menghilangkan? Barangkali dia cemburu sosial dengan nelayan kisril. Nah ini juga harus didiskusikan bersama bagaimana solusi ini bisa terpecahkan. Yang kedua, tidak kalah pentingnya kebijakan Dinas Pertanian terkait masalah bantuan-bantuan. Ini ada sisi kelompok yang merasa cemburu sosial, khususnya dari OP3, Organisasi Perahu Pesiar Pangandaran. Selama ini yang diberikan bantuan hanya nelayan tangkap yang diberikan. Perahu pesiar tidak pernah mendapatkan bantuan. Ini kan tidak balance. Kalau secara kedinasan, nelayan membantu memberikan hasil tangkap subsidinya dari pemotongan hasil yang dijual di kapal. Tetapi para pelaku pantai, para nakoda perahu pesiar itu adalah corong pariwisata yang mereka menyampaikan promo secara gratis kepada masyarakat, edukasi pariwisata itu sangat menguntungkan pariwisata. Bagaimana tamu bisa tahu adanya patung alam, bagaimana tamu bisa lihat Curug Pananjung, bagaimana tamu bisa tahu Karang Luhur, Batu Mandi, dan lain sebagainya. Itu kan dari informasi para awak media, kapal, awak perahu pesiar. Nah ini tidak pernah. Cemburu mereka barangkali selama ini nelayan mendapatkan manfaat, tetapi perahu pesiar belum pernah. Saya pribadi, saya juga pelaku di perahu pesiar, memang belum pernah kesentuh sampai di sini. Maka kami mohon kepada Pemda Kabupaten Pangandaran juga diperhatikan organisasi atau nelayan pelaku pantai seperti organisasi perahu pesiar.
Coba, jadi jangan hanya katakanlah mohon maaf nelayan saja, betul nelayan sangat memberikan subsidi yang luar biasa. Tetapi pelaku pariwisata juga tidak kalah penting. Berapa pemasukan dari kedinasan? Kemudian hanya berbeda kedinasan kan? Kalau nelayan mendapatkan mungkin disentuh oleh dinas kelautan dan perikanan, kemudian kalau untuk laut besar harusnya disentuh oleh dinas pariwisata. Nah ini belum tersampai. Terus apa bedanya? Kan hak dan kewajiban yang harus sama. Nah mohon itu juga diperhatikan. Nah ada saatnya mungkin barangkali bisa pemerintah memanggil stakeholder yang ada khususnya di pariwisata untuk bisa berdiskusi bersama, sehingga tidak ada jawaban sumbar kecemburuan sosial dari masyarakat yang menghendaki adanya kearifan atau kebijakan bersama. Kita sebagai pelaku pantau, sebagai putra daerah, sebagai orang-orang marginal pinggiran yang hidup kesehariannya adalah dari pariwisata, baik itu dari nelayan maupun dari pariwisata. Tentunya sangat berharap para pemimpin yang peduli dengan kami, yang bisa memberikan kebijakan, tentunya yang bisa membantu dan meringankan kami. Terlepas itu kebijakan yang diberikan skala daerah maupun memang yang harus dimohon atau diadopsi dari kebijakan nasional, PBN lah. Nah kan bisa itu diberikan. Tentunya masih banyak hal, masih banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh para nelayan, para pelaku usaha. Bagaimana bisa untuk mendapatkan bantuan untuk bisa memberikan kebijakan. Nelayan barangkali sering memberikan bantuan alat tangkap, mesin dan lain-lain. Kemudian para profesional juga tidak kalah pentingnya, harusnya diberikan apa yang mereka butuhkan, baik itu kenyamanan di usia, kemudian safety-nya bagaimana seperti apa, supaya mereka bisa melayani para tamu, bisa melayani para pengunjung, bisa memberikan servis yang bagus. Nah ini bisa diberikan. Coba duduk bersama para PHRI, dinas pariwisata, ya, kemudian tidak bisa untuk berdiskusi bersama bagaimana menyikapi ini, sehingga penghasilan para masyarakat akan meningkat dan perekonomian meningkat. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.